Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah Masjid Mantio Mangunkarso Semarang, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Adalah kenikmatan-kenikmatan yang sudah terlanjur kita rekrut selama ini menghajatkan untuk disyukuri. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang sudah terlanjur kita rasakan selama ini kemudian berlalu begitu saja tanpa ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika demikian yang Anda lakukan, maka ancaman dari Allah berupa azab, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, akan tetapi barang siapa yang kufur, sing ora gelem bersyukur, yang dia itu tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid, maka ancaman bagi orang yang kufur nikmat tadi adalah azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Usikum nafsi bitaqwallah. Saya mewasiatkan kepada diri ini dan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita. Adalah keimanan kita bukan sebagaimana keimanan para malaikat, keimanan kita tapi juga bukan sebagaimana para setan, ya, tetapi kita sebagaimana kita ketahui keimanan kita itu keimanan manusia yang bisa naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Keimanan kita itu bisa bertambah karena taat kita kepada Allah dan akan berkurang
ketika kita bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, senantiasa saya sering di dalam setiap pertemuan menyampaikan sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang hadir di hadapan saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya jenengan? Sehat ya? Sehat ya. Ketika saya bertanya dan jenengan jawab pertanyaan bagaimana kabarnya, maka yang disebutkan pertama adalah kalimat syukur melalui lisan jenengan, alhamdulillah. Semoga kita tidak termasuk digolongkan oleh Allah sebagai orang yang kufur nikmat. Amin Allahumma amin. Karena dengan demikian insya Allah kita akan terbebaskan dari azab. Karena orang yang diadab tadi adalah diantara salah satunya dia mengkufuri nikmat. Dan salah satu bentuk rasa syukur itu mulai dari qalb kita, dari hati kita, kemudian juga diikrarkan melalui lisan, dan kemudian juga diijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari bil arkan dengan anggota tubuh kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua tadi, kemudian saya bertanya kepada jenengan, apakah jenengan sehat, dan jenengan jawab sehat. Saya yakin 100% pertanyaan saya ini jenengan jawab sehatnya adalah sehat secara jasmani. Nggih. Aku ora watuk, aku lagi ora pusing, aku ndak ada luka sing banyak, ndak. Jarang ketika saya bertanya apakah dalam kondisi sekarang sehat, itu terbetik di dalam hati kita. Yang sehat itu adalah hati kita, ruhiyah kita. Karena memang demikianlah, kita itu lebih sering begitu merasakan ketika sakit, ya yang sakit fisik kita. Dan begitu kita merasakan sakit fisik kita, maka kita akan bersegera bagaimana cara sakit kita itu sembuh, ya. Mencari obat, mencari ikhtiar bagaimana kalau itu mungkin sakitnya berupa ibu-ibu pas lagi ngerajang sayuran ya untuk dimasak. Kemudian jenengan pernah kena peso, Bu? Nah, ini ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu saya yakin pernah kena peso. Begitu terkena peso dan ada darah keluar mengucur di tangan, jenengan apa sing dilaksanakan? Nek dek zaman semono isih ana obat merah utawa betadine atau lain sebagainya, terus pakai Hansaplast atau lain sebagainya. Begitu tergopoh-gopohnya ketika sakit fisik kita, entah itu karena sayatan pisau atau terkena apa, atau mungkin karena jatuh, karena langsung begitu kita rasakan, dan kita begitu langsung segera bagaimana cara menyembuhkan sakit tersebut. Begitu watuk rasanya langsung golek nggon apotek obat watuk. Begitu ngerasa demam panas, maka bagaimana kita segera menurunkan panas kita, golek paracetamol atau dikompres atau bagaimana. Itu fisik kita. Pun demikian bapak-bapak ya. Pas lagi puyeng, iki kok puyeng kok ora entek-entek, oh ternyata tanggal tua, orang duwe lagi urusannya beda ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah kalau yang sakit itu fisik kita begitu cepat bisa merasakan, dan kita pun juga begitu cepat untuk bertindak bagaimana agar sakit tersebut teratasi ya. Entah itu kalau misalkan sakitnya sampai nyeri banget, golek obat anti nyeri misalkan. Tetapi ketika giliran hati kita yang sakit, jarang kita yang bisa merasakan. Walaupun sejatinya bisa kita merasakan, tapi kita kadang edok-edok kurang ngerti. Pas lagi wayahe sholat, as-sholatu khairun minan naum, kok ketok ya abot ya marang masjid nerus ke turu.
hari ini saya sudah tilawatil Quran apa belum? Maca sak begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ngono terus angop. Alif lam mim angop neh. Wis, jadi abot ya rasanya untuk tilawah itu abot. Iya. Jadi untuk melakukan ibadah-ibadah itu rasanya berat. Untuk melakukan amal ibadah, melakukan mungkin kebaikan-kebaikan yang lain berat. Ini ada yang tidak beres di dalam hati kita karena susah untuk kita gunakan untuk melakukan amal soleh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau tentang masalah hati yang sakit, tombo hati, kita masih ingat tombo hati ono pinten? Sing pertama napa? Maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Papat poso sik apa? Zikir sik. Lah terus sing kelima? Ora kuwi. Nah, yes, pokoknya kuwi jenengan apal. Nek perkara ngamal kene mbuh, sing penting wis apal dhisik resepe. Jenengan ngerti to resep, orang mbok tukoke obate ya ora mandi-mandi ya. Kita sudah tahu itu. Itu kita sudah tahu, tapi bagaimana proses? Kenapa sih kok hati kita itu menjadi keras, menjadi sakit? Bahkan kalau dalam flyer tadi tertulis itu proses hati membatu, menjadi keras atau sakit atau mati bahkan naudzubillah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad di sini di bab yang ke-7 ini disebutkan di sini menukil perkataan Umar bin Khattab. Imam An-Nawawi Al-Badhani menukil perkataan Umar bin Khattab, qala Umar radhiyallahu anhu, man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu wa man istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi wa man akthara min syai'in urifa bihi wa man kathura kalamuhu kathura sabtuhu wa man kathura sabtuhu qalla haya'uhu wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bagaimana di bab yang ke-7 di kitab Nasaihul Ibad ini kita belajar bersama. Wal maqalatu tsalitsu, dari makalah ketiga dari bab ke-7, qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata baginda Umar radhiyallahu anhu, man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu. Ya. Telah berkata Umar bin Khattab, beliau mengatakan barang siapa yang banyak bertertawanya maka akan berkurang wibawanya. Wong sing kakean guyon, bukan kok tertawa itu kok ndak boleh, bukan boleh. Ning sampai tertawa terbahak-bahak sampai kebablasan tertawanya, itu yang menjadikan orang tersebut akan berkurang wibawanya. Disebutkan di dalam perkataan Umar bin Khattab tersebut, fala yahabun nasu wala yu'adzim, yakni sehingga orang tersebut tidak akan memuliakan orang yang senengane guyu ngakak, ya, dalam artian sing kebablasan oleh guyu, terlalu terbahak-bahak dan ya itu keterlaluan di dalam tertawanya dia, maka akan berkurang kewibawaannya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
iyyaka wa kasrata dhuhki fa innahu yumitul qalba wa yadhabu binuril wajhi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah olehmu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Ya. Banyak tertawa bukan berarti tidak boleh tertawa, boleh banget, boleh. Tetapi sing ora kebangetan guyu ngakak sampai dan itu terus-terusan serengane ngono. Orang apa-apa guyu, kadang malah ngedeni nek guyu dhewe. Wah, ini menjengkelkan kadang ya. Banyak tertawa bisa mematikan hati dan juga menghilangkan wajah. Ini jadi yang pertama itu orang yang dia itu senengane guyon kebablasan, yang tertawa terbahak-bahak misalkan, dan itu terlalu, maka bisa menjadikan seseorang itu mati hatinya dan juga bisa menghilangkan cahaya wajah. Maksudnya wong ya ora seneng, akhirnya dia akan berkurang wibawanya. Waman istahaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Ya. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan perkataannya, dan barang siapa yang meremehkan manusia maka dia akan diremehkan oleh manusia. Nah, makanya kita harus berhati-hati, jangan sekali-kali kita suka meremehkan orang lain. Ini adalah salah satu bentuk kesombongan. Kita masih ingat salah satu hadis ya, tentang seseorang yang dia memiliki kesombongan sedikit saja di dalam hati, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Ya. Kanjeng Nabi ngendikan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu ada sedikit saja, sekecil sebiji sawi. Di situ disebutkan sekecil sebiji sawi kesombongan. Dari sahabat ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, kalau bagaimana fulan itu suka pakai baju yang bagus, sandal yang bagus. Bukan itu maksudnya sombong. Ya, Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan juga menyukai keindahan. Al-kibru wa batarul haqqul nas. Maksudnya dari sombong itu, takabur itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ini hati-hati, la yadkhulul jannah. Ya. Aku tadi pagi menghadiri sebuah perhelatan ijab kabul teman saya di KUA Banyumanik. Ya, salah satu pesennya, ojo sok nesu-nesu. Ya, maksudnya kalau di dalam sebuah keluarga, ketika sudah terjadi sebuah rumah tangga itu kudu sabar, ojo sok seneng nesu. Sing lanang nesu karo sing wedok nesu karo sing lanang. Karena neng nggon ngendikane Pak Naim ndek wawan, neng nggon surga kuwi ana undang-undang ya. Bahwasanya apa wong sing senengane nesu ora bakal mlebu surga ya. Maka dia kemudian menyebutkan sebuah hadis, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nek sok senengane nesunan ora bakal mlebu surga ya. Sapa sing kene sing nesunan? Hah? Ndak ada ning kene ning omah wis nesunan iki. Ya. Nah, ini juga la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Makanya jangan menjadi orang yang sombong, suka meremehkan sesama manusia. Ya. Wa qad ruwiya 'anin nabi annahu qala al-muzahu istidraju minas syaitani wa ihtida'un minal hawa ya. Jangan suka nek tadi jangan suka meremehkan, neng neki ada juga sing tadi masih kelanjutan sing senengane guyon bercanda ya. Senda gurau itu ya disebutkan di situ
Nabi bersabda, bercanda itu adalah tipu daya setan dan tipuan dari hawa nafsu, istidraj. Jadi ketoke ora apa-apa, tapi nek dilulu terus itu sebetulnya memang hembusan dari bisikan-bisikan ben terus ngono senengane guyon sing sampai keterlaluan tadi. Dan itu senengane hawa nafsu, ya. Dan telah berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, hindari olehmu bercanda, ya. Beliau mengatakan Umar bin Abdul Aziz, ittaqul mizaha fa innahu hamaqatun turisu dzughinatun, ya. Hindari oleh kamu bercanda karena sesungguhnya bercanda itu adalah kebodohan yang menimbulkan dendam. Bercanda itu adalah sebuah kebodohan yang menimbulkan dendam. Ini kemudian dilanjutkan oleh perkataan Al-Mawardi. Beliau mengatakan di dalam sebuah syairnya, innal mizaha ba'dahu khalawatun lakinnama akhiruhu adawatun yahtaddu minhu rajulu syarifu wa yajtari bisakhfihi sakhifu, ya. Al-Mawardi beliau ngendikan sesungguhnya guyonan bercanda itu awalnya manis, ya seneng karena memang bentuk seneng itu memang diungkapkan dengan guyu, seneng, ya, tertawa, ya. Awalnya memang seperti itu, bercanda guyonan itu awalnya manis, ya. Lakin nama akhiruhu adawatun, ya. Tetapi akhirnya terjadi permusuhan, ya. Karena apa? Guyone kebablasan. Maunya cuma ngomong-ngomong biasa toh, terus sing sijine kok nyenggol tangane, malah nyenggol kepalane, iso dadi permusuhan, iso dadi dak gelut, ya. Itu awalnya memang guyon itu manis, ya, dikatakan seperti itu. Yahtaddu minhu rajulu sarifu wa yastari bisakfihi sakhifu, ya. Orang yang mulia akan benci kepada sendaguro. Wong dia itu yang memiliki kemuliaan itu tidak senang sendaguro yang keterlaluan. Guru ya biasa bercanda, Rasulullah itu juga bercanda, ya. Tetapi bercandanya yang jujur, ya, dan tidak berlebih-lebihan. Wa yastari bisukfihi sakhifu, ya. Sedangkan orang yang dungu maka dia suka melakukan. Ini kata Al-Mawardi, beliau seperti itu, bahwasanya guyonan bercanda awalnya manis tapi akhirnya biasanya terjadi permusuhan. Orang-orang yang mulia tidak terlalu senang dengan sendaguro, tapi orang dungu maka dia suka guyonan sing kebablasan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar bin Khattab melanjutkan perkataannya, "Wa man aktsara min shay'in 'urifa bihi." Ya. Ai istaharu bainan nasi bidzalika syai'i kama qala Ali karramallahu wajhah qimatul mar'i ma kana yuhsinuhu, ya. Barang siapa banyak melakukan sesuatu maka dia akan pasti dikenal dengan sesuatu itu, ya. Maksudnya dia terkenal di antara manusia karena sesuatu itu, sebagaimana dikatakan Ali, nilai seseorang adalah sesuatu yang bisa mengerjakan sebaik-baiknya. Nah, mungkin jenengan pernah mengetahui atau melihat seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu sehingga orang tersebut itu dikenal dengan itu, ya. Karena mungkin ada misalkan sing kenal dia itu perkara kunci ini ahline sapa Pak Kai misal. Iki nek perkara iki dia ahlinya. Dia dikenal dengan apa yang dia lakukan atau kebiasaan yang ia lakukan. Ya. Kalau sing bocah sing sok cengengesan ngono ya, misalkan seperti itu. Kuwi to Mas kuwi to. Kalau biasanya nek guyu nyekikik banget, itu dikenal sampai karena seperti itu. Atau bahkan jenengan dulu pernah ketika sekolah, gurune jenengan ki kadang ketika pas lagi nerangke itu loh, ya. Ini jadi begini anak-anak, jadi sampai gitu tuh, gitu. Kadang mungkin tidak sadar jenengan sampai nyatet nyoreti, nih bapak ini 1 jam berapa? Pernah, bapaknya pernah.
Karena saya sendiri juga pernah guru PMP ketika itu, bukan apa? Saya apa? PKPN, PPKN ya. PMP waktu itu masih SMP. Itu begini, kalau ya toh, tak tulis sampai dalam 1 jam itu berapa kali, banyak sekali. Kalau Pak Guru saya senengannya ya toh. Itu akan dikenal karena kebiasaan dia, atau dia memang ahli seperti itu. Sebagaimana orang sing senengane sok guyon, maka dia akan dikenal dengan sok sing kulinone guyon tadi ya. Kemudian dilanjutkan perkataan dari Umar bin Khattab, wa man kathura kalamuhu kathura saqatahu. Ya, barang siapa yang banyak omongannya maka banyak salahnya. Ya. Ini benar perkataan dari Umar bin Khattab. Bahkan di dalam kalimat yang lain disebutkan, barang siapa yang banyak omongannya maka dia akan banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya berarti dia banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya ujung-ujungnya kemana? Neraka. Naudzubillah. Maka hari itu hadirin sekalian, jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Dan jangan sampai kita mengomongkan sesuatu yang kita memang juga tidak paham. Kalau di dalam ayat 36 surah Al-Isra, saya yakin mungkin jenengan ada yang sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la takfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wala takfu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu. Kalau di dalam tafsirnya seperti itu, jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya tadi akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya pentingnya ya, kalau seandainya kita orang-orang Jawa mungkin mengenal sebuah filosofi kalimat ajining diri ono ing lati. Harga diri kita itu terletak pada lisan kita, mulut kita. Tapi kalau di dalam Islam lebih daripada itu, bahkan menjadi barometer keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka Kanjeng Nabi ngendikan, berkatalah yang baik atau diam. Yen ora iso ngomong sing apik, luwih becik meneng. Opsine mung loro tok. Mulut yang kita miliki, lisan yang kita punyai ini, itu cuma 2, ngomong sing apik utawa meneng. Karena apa yang keluar dari lisan kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, nanti akan ada nih tentang bagaimana azabnya lisan gitu. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi makanya orang yang banyak ngomongnya maka dia akan banyak salahnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, inna aktsaran nasi dunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fima la yan'i. Ini error. Sebentar nih. Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguh manusia yang paling banyak dosa-dosanya pada hari kiamat adalah yang paling banyak di antara mereka ucapan dalam hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Ya. Kalau di dalam surah Al-Mu'minun ayat-ayat pertama ada yang hafal, di antaranya biasanya ditulis di masjid, di pengimaman itu, qad aflahal mu'minun,
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu biasanya bagaimana agar salat itu khusyuk. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapakah dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, di dalam ayat yang selanjutnya. Dan orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya, lagu sing ora ono paedahe. Makanya tadi ngomong sing apik, nek ora iso ngomong sing apik luwih becik menang. Itu menjadi barometer keimanan seseorang. Bahkan disebutkan pula kebanyakan manusia itu masuk ke neraka ajwafaini, dua lubang. Lubang di antara dua bibir dan lubang di antara dua paha. Maka berhati-hatilah terhadap dua lubang tadi. Ya. Telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Nasir tadi, yang hadis yang diriwayatkan tadi. Kemudian ini tentang sebuah adab yang ini khusus untuk lisan. Ruya annahu qala yu'adzabul lisanu bi'adzabi la yu'adzabu bi syai'un minal jawarih fayaqulu ya rabbi lima 'adzabtani bi'adzabin lam tu'adzib bihi syai'an minal jawarih. Ya. Diriwayatkan sungguh Rasulullah SAW bersabda, akan diazab lisan, yaitu lisan kita sing biasanya sok ngedumel karo bojone lho ya. Lisan kita akan diazab, lisan itu dengan suatu azab yang tidak diazab dengan azab tersebut sesuatu apapun dari anggota tubuh badan yang lain. Jadi sing diazab cuma lisannya tok. Anggota tubuh itu kan banyak satu tubuh, tapi yang diazab cuma lisannya dan tidak diazab azaban tersebut kepada anggota tubuh yang lain. Kemudian si lisan nanti akan ngomong kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau mengazabku dengan suatu azab yang tidak akan diazab dengan azab tersebut suatu apapun dari anggota-anggota badan yang lain. Yaqulu lahu, kemudian Allah ngendikan, kharajat minka kalimatun balagat masyariqal ardi wa maghariba fasufika bihad damul haram wa ukhidha bihal malul haram wa tuhika bihal farjul haram fa wa izzati li'adzibannaka bihadzabin law adzibu bihi syai'a minal jawarih. Rawahu Abu Nuaim. Ya, telah keluar, ya, dijawablah si lisan tadi oleh Allah. Karena apa? Kok diadab? Yang lainnya tidak diadab, sing diadab cuma lisannya. Karena telah keluar darimu, dari lisan, perkataan yang sampai ke belahan timur dan barat sehingga ditumpahkan sebab perkataanmu itu darah yang haram. Darah yang seharusnya tidak boleh terjadi tumpah. Dan dirampas karena perkataanmu itu harta yang haram, yang seharusnya harta tersebut tidak dirampas goro-goro lisan itu tadi, ya. Dan juga dilanggar sebab perkataanmu farji, wanita yang haram, kemaluan wanita yang seharusnya tidak sampai dinodai gara-gara lisanmu itu tadi. Nah, kemudian demi kemuliaanku benar-benar aku akan mengadabmu dengan suatu adab yang aku tidak akan mengadab dengannya suatu apapun dari anggota badan. Maka pentingnya kita harus benar-benar menjaga lisan. Apalagi sing sok senengane riba, fitnah. Mungkin jenengan pernah membaca sebuah kisah, versinya kalau versi dari teman kita yang menggunakan kiai dan santri. Ada seorang santri yang menghadap kiai, Pak Kiai, ono apa? Kula nyuwun sepuro, saya minta maaf, saya mohon diampuni wae Kiai. Lah napa? Karena saya telah memfitnah jenengan, saya suka ghibah, mengucapkan sesuatu yang tidak ada pada jenengan, keburukan-keburukan saya itu ngomong kepada yang lain. Wah bener, wis Arab jaluk sepuro tenan. Nggih. Kamu punya kemoceng. Ngertos kemoceng, Bu? Napa? Nek nggih kula ngarani sulap. Kemoceng tapi yang terbuat dari bulu ayam. Biasanya nek sak kemoceng itu bulu ayamnya berapa lembar? 5. Sekitar ratusan ya. Kamu punya kemoceng di rumah, gadah Yai.
Dah kalau gitu nek memang benar-benar kamu minta maaf pada saya, akan saya maafkan, tapi kamu pulang ambil kemoceng. Nanti besok kemocengmu itu bawa ke sini. Dari rumahmu sampai ke pondoknya Pak Kiai Brodolono siji-siji. Setiap jalan sambil kamu memperhatikan atau kamu itu ingat fitnah-fitnah yang sudah kamu sebarkan itu tentang saya, dan kamu mengaku salah. Akhirnya benar itu dari rumahnya, karena kan ya mungkin sekitar berapa kilo rumahnya, dijual jabuti siji-siji, dicabuti satu-satu karena ratusan kan banyak. Sudah sampai di depan Kiai, empun Kiai niki kantun gagang tok pun telas ya, sudah habis bulu ayamnya tadi. Oh yaudah kalau gitu, nanti kalau memang benar kamu minta maaf, kamu pulang, kemudian besok pagi kamu datang ke sini. Tapi kamu sewaktu perjalanan pulang, jalanlah di jalan pas kamu datang ke sini, cari tadi bulu-bulu ayam yang sudah kamu cabuti, dicari dan besok laporkan ke saya. Mumet ya kan, begitu dicabut terus biur ono angin wis nempel kemana nggak tahu. Akhirnya bener besok dia bawa gagang kemoceng dan cuma 5 biji bulu ayam. Niki Kiai, nah, wis ngerti, sudah dapat pelajaran pripun Kiai. Nah itulah fitnah-fitnah yang kamu sebar. Walaupun kamu benar-benar sudah minta maaf, tapi fitnah-fitnah yang kamu sudah sebar itu tidak mungkin kamu bisa menetralisir ya. Napa mulai nek jeneng sok ghibah senengane nek ghibah ke iki wis ngomong karo iki kuwi ngomong karo, dan itu menjadi dosa jariyah naudzubillah. Walaupun mungkin telah mati, bisa jadi ini masih bisa terus berlanjut. Apa meneh zamane saiki zaman medsos, kita suka membuat hoax, membuat fitnah, begitu klik di WA grup ya, kemudian grup tersebut disebarkan ke grup-grup yang lain. Tadi disebutkan dari Masyarik wal Maghrib, dari arah barat dan timur, gara-gara lisan kita terjadi pertumpahan darah ya. Ternyata tidak mudah untuk menetralisir fitnah-fitnah gara-gara lisan kita ya. Apalagi sekarang ya, begitu klik luar kota, luar Jawa, luar negeri, ngerti apa yang sudah kita posting. Kalau itu hal-hal yang keburukan, berhati-hatilah ya. Apalagi muslim itu adalah orang yang dia itu selamat dari lisan dan tangannya. Nah, sekarang bisa jadi lisan itu ya berupa tulisan kita juga bisa. Kalau dulu bisa jadi dengan dijotos terselamatkan diri itu, sekarang juga bisa jadi jotosan, bisa gara-gara 2 jempol kita yang suka nulis hoax tadi ya. Terselamatkan harusnya seorang muslim yang sejati itu. Kemudian dilanjutkan perkataan Umar, wa man kathura saqatahu uqalla haya'uhu ya. Barang siapa yang banyak kesalahan ucapannya, maka akan sedikit rasa malunya. Tadi sing kakean ngomong mungkin sok senengane guyonan, dia itu karena tadi kalau dia itu sudah sering ngomong, dia banyak salah, misalkan ngomong sing salah, dan dia sering melakukan, kadang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu kadang ora kroso, karena sudah terbiasa sering bohong ya, kadang sudah sering, maka dia ketika bohong tidak merasa bersalah ya. Nah, maka ketika orang yang sudah seperti itu wis terbiasa melakukan hal itu, disebutkan bahwasanya barang siapa yang banyak kesalahan dari ucapannya, maka akan sedikit rasa malunya. Telah berkata dari para hukama, barang siapa yang menutupi rasa malunya sebagai bajunya, maka manusia tidak akan melihat aibnya. Maka kalau sejatinya itu orang yang memiliki rasa malu, maka aib-aibnya itu akan tertutupi. Tapi nek sing wong wis randhe isin, ngomong sak geleme dhewe, akeh salah ya diterjang wae karena sudah terbiasa, sehingga ketika ucapan-ucapan salah itu orang ngerasa salah, maka akan sedikit rasa malunya ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ishak Jambilan
Halo, jam berapa tadi? Empat ya. Dilanjutkan perkataan Umar bin Khattab, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, dan barang siapa yang sedikit rasa malunya maka dia akan sedikit rasa waroknya, wirai, ada yang mengatakan wirai. Ketika wis randisin maka wirainya itu hilang, waroknya itu hilang, kehati-hatian terhadap hal subhat. Subhat itu serak, orang peduli, terjang. Subhat kan sesuatu yang samar, mana ini haram, ini yang halal, dia tidak peduli karena dia tidak memiliki wirai tadi atau warok tadi, sedikit sekali. Maka disebutkan pula wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, dan barang siapa yang sedikit sifat waroknya maka matilah hatinya. Nah, disinilah matilah hatinya ketika tidak memiliki rasa warok, tidak memiliki kekhawatiran ketika terjerumus terhadap hal-hal yang subhat. Menjadi hati yang mati ya. Seseorang itu kalau sudah terbiasa melakukan dosa, karena seseorang ketika melakukan dosa akan nutup hitam di dalam hatinya, ada titik hitam. Kalau ketika dia istighfar maka terhapus. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa-dosa, hitam-hitam tersebut akan bertitik-titik banyak di dalam hatinya. Itulah namanya arron. Kalabal rona, kalau di dalam surah Al-Mutaffifin, akan menutupi hatinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah mati hatinya, membatu hatinya, keras, orang yang semacam kayak gini ini akan susah menerima nasihat. Sungguh manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang memiliki hati yang keras. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya tadi berhati-hatilah dengan kata-kata yang kita ucapkan. Ada sebuah kalimat yang saya tulis ya, apalagi kalau nanti kita itu ngomong dengan teman kita, berhati-hatilah. Cicipilah kata sebelum berkata-kata ya. Cicipilah kata sebelum berkata-kata. Kira-kira ucapan saya nanti akan bikin orang sakit enggak? Ya. Pantas orang kita ucapkan. Perlu enggak saya ucapkan kata-kata ini? Maka cicipilah kata sebelum berkata-kata. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya sekedar ajining diri dulu yang latih, tetapi keimanan kita juga, barometer keimanan kita juga ada di dalam lisan kita, dan ini juga bisa akan berpengaruh kepada hati kita. Hati kita juga akan berpengaruh pada kondisi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mencerna apa-apa yang saya sampaikan, kemudian kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau mungkin di dalam saya menyampaikan banyak hal yang kurang berkenan di hati jenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.